Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Raka'atal fajri, 2 rakaat sunnah fajar, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Rawahu Muslimun, menurut riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dan menurut riwayat yang lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a, 2 rakaat itu lebih aku cintai dari dunia seluruhnya. Ini keutamaan sholat sunnah fajar. Jadi 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Kapan sih dilaksanakan sunnah fajar itu? Di sini disebutkan an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusolli raka'ataini, adalah beliau sholat 2 rakaat khafifataini, yaitu 2 rakaat yang ringan, bainan nida'i wal iqamati, antara azan dan iqamah, min sholatis subhi, dari sholat subuh. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dan di riwayat yang lain dari keduanya, yusolli rak'atayil fajri, beliau sholat 2 rakaat fajar, fayukhaffifuhuma hatta aqula, beliau meringankan keduanya. Terima kasih. Sampai-sampai aku mengatakan, kata Sayyidatina Aisyah, hal qara'a fihima bi ummil qur'ana, apakah beliau dalam 2 rakaat itu membaca Ummul Quran atau Fatihah? Jadi ini masih ada lagi, saya sambung lagi. Wa fi riwayatin li muslimin, dan menurut riwayat Muslim, kana yusolli rak'atayil fajri, adalah beliau sholat 2 rakaat fajar, idza sami'al adzana, ketika beliau mendengar adzan, wa yukhaffifuhuma, dan beliau meringankan keduanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, idza tala'al fajru, ketika fajar mulai muncul. Ini hadis ini kita rangkum. Pertama, sholat sunnah fajar itu tempatnya antara azan dan iqamah sholat subuh. Itu sunnah fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat yang ringan. Jadi para ulama itu menfatwakan bahwa sholat sunnah fajar identik dengan sholat qobliyah subuh. Jadi diniatkan qobliyah subuh boleh, diniatkan sunnah fajar itu juga boleh. Di sini disebutkan raka'atal fajri, 2 rakaat sunnah fajar. Di Arab itu kalau kita lihat jadwal sholat, Pak, baik di Masjidil Haram
Masjid Nabawi atau masjid yang lainnya, itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Subuhnya tidak ada di sana itu. Jadi tulisan subuh tidak ada, tapi tulisan fajar. Maksudnya fajar itu adalah sholat subuh. Sunnah fajar, sunnah subuh. Nah, saking keutamaannya yang besar, khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat fajar, sunnah fajar, itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Ngapunten, kalau kita lihat isi dunia Pak ya, Bapak pernah punya mobil Ferrari? Nggak pernah Pak ya. Ferrari itu berapa harganya? Di dunia ini jumlahnya berapa Pak? Katakan 100 ya. Lalu BMW yang model baru, Mercedes yang model baru, semuanya itu isi dunia. Semuanya isi dunia, tapi kalah dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan? Kalau ke masjid, yo jangan sampai terlambat, sudah qomat ke masjid, gak uman Pak ya. Bagaimana kalau di rumah, ibu-ibu sholat di rumah, apakah masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah fajar? Boleh. Jadi ibu-ibu kalau sholat di rumah umpamanya sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh boleh. Ngapunten Pak, kadang-kadang kita itu capek, kadang-kadang kita itu ketiduran. Subuhnya sekarang itu jam 4:10 umpamanya ya. Nah kita bangun itu jam 4:30. Nang masjid itu ketinggalan Pak ya. Sholat di rumah dengan istri terus berjamaah umpamanya, apakah masih diperbolehkan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar? Tetap diperbolehkan, karena sholat sunnah ini nempel dengan sholat wajibnya ya. Contoh umpamanya bapak-bapak kalau zuhur itu loh, ketiduran umpamanya sampai gak ke masjid, sholat zuhur jam 1, masih diperkenankan, disunahkan sholat qobliyah zuhur. Ini ada cerita dalam sebuah hadis, cuma Imam Nawawi tidak menuliskan hadisnya di tempat ini, tapi di judul yang lain disebutkan. Hadisnya begini Pak, setelah sholat subuh itu ada orang sahabat sholat lagi Pak, 2 rakaat di belakang itu. Nah, Rasulullah kan sudah pernah bersabda bahwa dilarang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, sehingga sholat subuh sama sholat asar itu tidak ada ba'diyahnya. Orang ini nekat melaksanakan sholat 2 rakaat setelah subuh. Ditanya oleh Rasulullah, gak ngerti tak kamu itu nih sholat subuh 2 rakaat? Ya ngerti Rasulullah. Nah apa kok sholat mana? Gini loh Rasulullah, sebenarnya sholat yang saya lakukan setelah subuh ini seharusnya saya lakukan sebelum subuh, cuma tadi itu saya tidak sempat. Lalu Rasulullah diam Pak ya, jadi wasakata, diam. Diamnya Rasulullah ini menunjukkan kebolehan. Jadi kalau bapak-bapak, ini syaratnya, yang biasa melakukan sholat qobliyah subuh, biasa ini Pak ya, sudah tidak pernah ketinggalan. Tapi saat itu ketinggalan Pak, ke masjid waktu setelah azan, perutnya sakit, lalu ke kamar mandi. Nah setelah ke kamar mandi agak lama, lalu selesai qomat Pak.
gak sempat sholat qobliyah subuh, gak sempat sholat sunnah fajar, ini boleh diqodho setelah subuh karena orang ini sudah biasa. Yang kita yang tahu jangan segera menyalahkan, haram, tidak boleh, gak sah, ditanya dulu, tabayun dulu. Sampai nih lho kok sholat setelah subuh, sholat apa? Ditanya dulu, ya. Mungkin lebih pandai dia daripada kita, lebih tahu hadis daripada kita, ya. Tapi dibolehkan sholat setelah subuh ketika kita tidak melakukan sholat sunnah fajar karena ada uzur. Beda dengan begini, berangkat dari rumah wis engko wae agak telat, mau nanti bisa saya kodok aja kok sholat sunnah fajarnya. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi lalu diperingan, Pak, sampai-sampai Sayyidatina Aisyah itu mengatakan hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'ani, apakah Rasulullah baca Fatihah atau tidak itu. Rasulullah itu kalau sholat itu kan agak panjang, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita itu karena diperingan koyok ringan temenan, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak baca doa iftitah, tidak baca surat, ya. Intinya qobliyah subuh ini suratnya jangan panjang-panjang, ya. Jadi baca sabihis ini nggak pas, tapi jangan pendek sekali, artinya pendek sekali sampai nggak baca surat, ya. Jadi tidak terlalu panjang. Saya lanjutkan, masih ada sedikit ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri, beliau membaca dalam 2 rakaat salat fajar. Apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Ya, ini hadisnya ada 2, ya. Jadi intinya kalau kita sholat qobliyah subuh, Rasulullah itu membaca kuliah sama kulhu, kan nggak panjang, Pak, ya. Ini sudah jelas. Kita ngikuti hadis ini riwayat Muslim, berarti ada kesunahan. Ya, nek gak mau coblas ya enggak apa-apa, tapi tidak dapat kesunahan. Pertama, mendapat kesunahan baca surat. Yang kedua, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ustadz, kalau tidak membaca kuliah ambek kulu bagaimana? Kuliah gak hafal ya? Hafalnya apa? Inna sama kulu. Boleh inna sama kulu, ya, enggak apa-apa, ya. Saya nggak hafal inna sama kulu. Yang hafal apa itu? Yang hafal adalah surat Al-Baqarah habis. Nah, ini sih nggak cocok ini, ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, ya. Sholat subuh ini dalam perjalanan itu yang dibaca itu kuliah sama kulu. Sholat subuh, bukan sholat qobliyah subuh, tapi di perjalanan, karena di perjalanan itu banyak masyakot, banyak kesulitannya, ya. Jadi suratnya tidak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.